Olahraga. Gerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad al-Fatih lima khuliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Kusnadi MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Singosari, tidak lupa seluruh karyawan SMP 2 Singosari, dan terakhir semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Singosari yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari ini, pada bulan ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan istimewa. Yang pertama, keistimewaan bulan ini yaitu di bulan Agustus. Yang mana di bulan Agustus itu momen yang sangat penting, momen yang tidak bisa dilupakan oleh itu dari berbagai macam jeripayah pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan yang sudah 75 tahun. Apa jeripayahnya? Pertama, memperjuangkan tenaga, memperjuangkan harta, sampai memperjuangkan nyawa supaya bangsa kita terbebas dari belenggu penjajah yang kurang lebih 350 tahun negara kita dijajah oleh negara lain. Untuk itulah kita harus menghormati para pendahulu kita yang sudah susah payah dengan mengeluarkan berbagai macam energi yang maksimal, mengorbankan segalanya, yang sekarang kita menikmatinya. Kita tidak lama-lama, kita tidak capek-capek, kita tidak susah-susah, tapi kita tinggal menikmati jeripayah pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita. Oleh sebab itu, siswa-siswi SMP Negeri yang kami cintai, marilah sebelum kita bahas tentang makna, hakikat, hikmah kemerdekaan, kita doakan dulu para pejuang kita, para pendahulu kita, para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan bangsa kita, yang sudah merdeka, yang sudah terbebas dari penjajah, yang kita bisa belajar dalam bebas, kita bisa berekspresi, kita bisa melakukan apa saja, meskipun pada tahun ini kita diuji oleh Allah, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Meskipun diuji oleh Allah, tapi kita tetap yaitu terbebas mengekspresikan apa saja berkat pendahulu kita, berkat pejuang-pejuang kita, berkat pahlawan kita. Maka dari itu kita doakan semuanya agar pendahulu kita, pahlawan kita mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dengan bacaan suratul Fatihah sama-sama. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya siswa-siswi dari kedua Singosari dalam memaknai kemerdekaan, kita sebagai siswa-siswi, kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, kita perlu memperjuangkan atau berjuang mengelola pikiran kita, mengelola perasaan jiwa dan jasad kita untuk mengatur diri sendiri maupun untuk mengatur kegiatan kita supaya bisa bermanfaat. Inilah yang pertama yang kita kerjakan untuk kita, yaitu supaya bisa membela jasa-jasa pahlawan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi dalam menghargai jasa pahlawan? Dengan menghargai jasa pahlawan kita, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif,
dengan melakukan perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Sepertinya kalau kita sendiri sebagai siswa perlu mempersemangatkan belajar, perlu semangat membaca, perlu semangat menciptakan karya-karya baru. Yang kedua, jangan lupa kita hidup, kita berkreasi, kita bisa belajar, kita dapat aktivitas itu atas jasa kedua orang tua dan guru-guru kita. Makanya kita harus selalu mentaati orang tua kita yang mendidik kita, yang orang tua kita yang membiayai kita, hidup kita. Ya, kita bisa sampai saat ini sekolah dengan baik, awak dhewe kabeh iso sehat. Orang tua kita ojo sampai dilalekno, jangan sampai dilupakan. Yang kedua, guru-guru kita sekolah. Jangan sampai kita sukses lupa ambil guru SMP, lupa ambil guru SD. Kita bisa membaca abjad A, B, C, abjad guru kita. Orang tua itu nggak bisa didik tanpa guru. Nah, makanya ini jangan kita lupakan dalam menghargai jasa para pahlawan. Itu jangan sampai kita melupakan orang tua kita, melupakan guru-guru kita. Dengan cara apa? Mendoakan. Ini penting, mendoakan tua, mendoakan guru kita. Kan kita saling harus menghormat, harus taat, harus patuh. Jangan sampai kita coro-joning lama atau kita soalnya membuat sakit orang tua kita. Jangan sampai kita membuat sakit hati guru kita sing mulang. Kok ilmu ini gak manfaat. Nah, kalau nggak manfaat, hidup kita tuh ya Allah seakan opo tresek-sek ekonomi seret, cari pekerjaan itu sulit, itu sudah pasti. Karena diterangkan dalam agama, kata Rasulullah, kalau kita tidak hormat guru, kita tidak hormat tua, ridhollah bidul waridain, senangnya orang, senangnya Gusti Allah, Allah senang, orang tua senang, hidup kita sukses, sukses dunia, sukses akhirat, sukses sekolah, sukses segalanya. Pekerjaan kita sukses sebab doa orang tua yang kita selalu mendoakan kepada orang tua kita. Oleh sebab itu kita batasi kegiatan kita, termasuk kita zaman apa ini milenial, ya zaman smartphone. Jangan sampai kita punya smartphone kita pakai untuk game online, kita pakai untuk apa itu lupa ya, itu main-main lah. Kita pakai untuk yang manfaat, untuk belajar. Ya, kita melakukan semaksimal mungkin, itu penting. Makanya kita perlu menjaga amal-amal kita supaya amal kita itu bermanfaat dengan smartphone. Itu anak-anak ya, itu kita manfaatkan. Sebagai siswa-siswi khususnya SMP sekali, kita harus tahu dasar negara kita. Apa dasar negara kita? Pancasila. Nah, dengan Pancasila kita harus tahu maknanya. Jangan sampai kita harus cuma hafal Pancasila 1, Indonesia 2, 3 sampai 5. Jangan, tapi harus tahu satu persatu. Itu cara memaknai kita bisa membelah jasa-jasa pahlawan kita. Supaya kita lebih yakin, lebih mantap dalam mempertahankan kemerdekaan kita yang sudah lama digagas dibangun oleh pahlawan-pahlawan kita. Apa arti dari Pancasila kita? Baik, mari kita buat dari satu-satu biar kita lebih paham, lebih yakin dengan Pancasila. Karena Pancasila itu yaitu panca 5 sila, jadi ada 5 sila. Itu kalau kita hubungkan, karena mayoritas agama kita itu Muslim, itu kita hubungkan, kita artinya dengan rukun Islam. Pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa berarti kita mempunyai keyakinan semua manusia, semua makhluk, semua penduduk Indonesia pasti berketuhanan yang Maha Esa. Khususnya kita sebagai umat Muslim, yaitu untuk mengaplikasikan sila pertama, yaitu kita otomatis harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat berarti kita meyakini Allah yang menciptakan alam semesta. Kita meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Makanya dengan ketuhanan Maha Esa, maka beberapa agama di Indonesia itu hidup rukun, hidup damai, tidak ada yang terganggu, tidak ada hal-hal yang membuat kita itu hidup itu tidak rukun. Tidak ada. Kenapa? Ketuhanan Maha Esa, saling menghargai. Nah, ini yang perlu kita jangan sampai untuk agama A, agama B, terus kita jangan. Karena di sini itu diambil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Saya yakin
semua meyakini Tuhan itu satu. Nah, cuma caranya yang berbeda-beda. Kalau kita otomatis keyakinan kita Allah, tidak ada lagi. Dengan keyakinan kita Allah, kita wujudkan apa yang sudah kita ucapkan dengan berbagai syahadat, kita amalkan, kita wujudkan. Apa amal kita? Yaitu pertama, kita mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang termasuk menghormati, membalas jasa para pahlawan. Kalau kita lupa dengan perintah Allah, nanti sama dengan tidak menghormati para pahlawan. Nah, para pahlawan kita itu bagaimana caranya bangsa kita merdeka itu melakukan ibadah dengan sebab sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah mempraktekkan dasar-dasar Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Itu anak-anak arti dari Pancasila, sila sila kedua itu kemanusiaan yang ada dalam kita berusaha berbuat baik kepada sesama manusia. Kita harus berbuat baik, berakhlak yang mulia, tidak membeda-bedakan. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW, kholiqin nas bihuluqin hasanin. Berakhlaklah, bergaulah dengan semua manusia. Berbuat baiklah dengan semua manusia, apapun golongannya, apapun keyakinannya, apapun statusnya. Ini perintah Nabi. Maka kita tidak boleh beda-bedakan. Ini yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus berbuat adil pada siapapun, yang lemah, yang statusnya tinggi, yang biasa dan sebagainya. Dan sampai kita beda-bedakan, oh tidak duit diremehkan, oh yang kaya kita hormati, jangan, tidak boleh. Ini sila ini. Itu sudah memujudkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini kita wujudkan dengan saling gotong royong, saling bantu membantu, saling bau membau. Misalnya mungkin ya, dalam kita di sekolah ya, ada salah satu teman kita yang mungkin tidak bisa melakukan suatu kerjaan, nah, itu kita mampu. Nah, kita harus berusaha untuk membantunya biar pekerjaan siswa ini lebih pekerjaan dalam satu kelas bisa tercapai secara maksimal, bisa tercapai secara baik dengan kerjasama satu kelas. Makanya di kelas itu ada struktur pengurus kelas, itu ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara dan sebagainya. Itu intinya maksudnya apa? Ada persatuan di dalam kelas, ya. Ada saling bantu-bantu, tolong menolong untuk mewujudkan biar kelas itu bisa kondusif, bisa baik antar sesama teman di dalam satu kelas. Itu struktur kecil bola. Kalau kita gerakan dalam struktur kecil dalam sekolah kita ada 24 kelas. Kita dari kelas mungkin ada di kelas kita kelas 7, kita saling menyayangi. Kalau kita kelas 8, kita saling menghormati kelas yang kelas 9. Itu namanya persatuan Indonesia. Dalam sila yang ketiga inilah kita tanamkan, dan jangan sampai kita meremehkan adik yang kecil di mana di kelas 8 sampai adik kelas 7 kita remehkan, kita bully sampai di status di WA, di story, sampai ada kejadian peristiwa gara-gara kita story bertengkar di situ, bertengkar di media sosial. Itu sangat dilarang. Makanya kita harus berbuat baik, kholiqin nas bihuluqin hasanin. Itu sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Setiap permasalahan, setiap ada problem, itu ada jalan keluar, ada solusinya. Solusinya harus melalui musyawarah mufakat, kesepakatan bersama. Makanya di dalam pemerintah itu ada yudikatif, ada legislatif, dan itu semuanya mewujudkan sila keempat. Jadi dalam negara itu setiap
memutuskan undang melalui permusyawaratan yang dinamakan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Ada yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Musyawarah dua-duanya lembaga ini. Begitu juga kita dalam skup negara kecil di lingkungan kelas. Setiap kita melakukan apa saja, kita musyawarah, jangan sampai kita tutup sendiri. Itu pengewajantan dari sila keempat, itu permusyawaratan perwakilan rakyat. Tapi rakyat dalam kelas apa? Iya, teman-teman kita itu rakyat. Pimpinan kita apa? Ketua kelas, pimpinan kita. Yaitu pimpinan kita, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara itu pimpinan kita. Nah, rakyatnya anggota semua kelas itu. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus berbuat adil. Itu juga dalam teman-teman kita di kelas. Ya, adil apa? Adil dalam membantu, adil dalam bersikap, ya. Adil dalam melakukan apa saja yang berhubungan dalam sekolah. Jangan sampai kita itu tidak adil. Boleh kita pilih-pilih konco, yang pilih kasih ambil temani dewi, pilih-pilih aku gak konco ambil iki, gak enak, gak saya tidak teman dengan itu. Itu namanya tidak menunjukkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita harus memahami betul-betul agar hidup kita lebih baik demi membalas pahlawan kita dengan mengamalkan Pancasila yang kelima itu tadi. Biar kita menghargai pahlawan kita, jajah pahlawan kita yang sudah mengorbankan dengan apa saja. Kita hanya mengorbankan apa? Memahami sila itu saja. Biar kita benar-benar dapat menghormati seluruh teman-teman kita, seluruh menghormati guru kita, seluruh orang tua kita, jangan sampai kita tidak berbuat adil kepada siapapun. Ini yang dimaksud, kita harus benar-benar arti Pancasila paham, maksud Pancasila itu kita mengerti, biar kita benar-benar mengamalkan apa dari makna kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 agar hidup kita bermanfaat, bisa lebih memahami kita sebagai siswa, sebagai penuntut ilmu. Inilah anak-anak, ada angka yang keramat, ada angka yang paling penting kalian paham. Yaitu pertama di angka 17 Agustus. Itu makna yang paling sakral. Kenapa kok kita ambil 17 Agustus? Dengan 17 Agustus itu 75 tahun yang lalu yang sudah lewat. Itu jerih payah para orang kita merebut kemerdekaan dari belenggu penjajah selama lebih 50 tahun. Yang kedua, dengan 17 Agustus itu kita kaitkan pada Pancasila yang pertama, yaitu keseluruhan yang Maha Esa. Kita harus melakukan yaitu perintah Allah yang wajib sebanyak 17 rakaat sehari semalam. Dalam hal ini namanya sholat 5 waktu. Itu yang namanya angka keramat di 17 Agustus yang dibuat dengan di 17 rakaat yang kita lakukan untuk bisa lebih menghormati pada bangsa kita, melakukan amal-amal yang baik dengan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari makna kemerdekaan 17 Agustus. Yang kedua, kita akan menerangkan kami semuanya untuk anak semua. Itu ada tahun yang paling meninggal untuk umat Islam untuk kita semua, yaitu tahun Hijriah 1443. Jadi tahun Hijriah itu ada apa? Kita bahas sampai detail. Mudah-mudahan di tahun Hijriah ini kita dapat memahami sebagaimana kita memahami bulan Agustus tentang kemerdekaan Indonesia.